nyampe juga. Aduh. Adem juga nih. Aduh, jalan juga udah mulai susah. Tapi sabar ya Dek ya, bentar lagi kan kita bakal ketemu. Nah, makanya Ibu datang ke sini ke Edelweiss Hospital. Biar bisa konsultasi sama dokter, biar nanti juga bisa ngasih yang terbaik juga buat kamu. Tuh. Aduh, gerak-gerak nih. Selamat pagi Bu. Iya pagi Mas. Iya. Mau konsultasi ya? Iya, mau konsultasi ini lagi nunggu dipanggil. Wah iya. Berapa bulan Bu? Mau 9 bulan sih Mas ini Mas. Oh Benernya, gitu. udah kelihatan gede ya Mas ya? Iya udah gede banget. Iya Kayak ini udah mulai pegel-pegel. semester akhir gitu udah bentar lagi lulus gitu. Iya, bentar lagi wisuda ini Mas. Iya Bu. Aduh. Tapi ngomong-ngomong, Ibu datang buat konsultasi kan? Soalnya tanggal tuh kan udah mulai mau lahiran tuh kayak banyak ngasih suges gitu kayak nggak boleh ini, nggak boleh itu, harus ini, harus itu. Nah, saya tuh udah mulai kebingungan gitu Mas kan. Jadi saya lebih baik mikirnya udahlah mendingan datang ke sini aja untuk konsultasi sama dokter gitu biar informasinya juga kan akurat juga. Betul. Gitu. Itu mah biasa dinamainya mitos Bu. Iya ya banyak Iya. mitos-mitos juga. Tapi emang kalau Abdul selama kerja di sini Udah itu lama kalau kerja di sini. denger kayak dokter-dokter gitu sedikit suka nguping gitu omongan-omongan dokter yang ada di sini juga suka gitu Bu. Kayak jangan terlalu banyak minum kopi, kasihan ibu dan anak. Apalagi kalau kamu melihara kucing. Itu gitu Bu. Mana saya juga banyak kucing juga di rumah. Itu Waduh. emang bener ya Mas ya? Aduh. Nggak boleh minum kopi, nggak boleh nyentuh-nyentuh kucing gitu bener? Yang saya tahu mah Bu, kalau kebanyakan minum kopi ya susah tidur gitu. Iya itu mah mitosnya emang kayak gitu Mas. Ya gitu. Kalau mitosnya melihara banyak kucing ya takutnya jebol di uang makan Iya sih, kucing. udah makan juga susah ya Mas ya. Kayak Gitu Bu. Iya Mas. Tapi Ibu sering kan kalau lagi hamil olahraga gitu Bu? Kalau olahraga Mas sebenarnya saya juga nyempet-nyempetin aja kan. Karena juga posisinya saya kerja juga, terus ngurus suami gitu juga kan. Jadi ya paling ya kalau di waktu luang malam lah Mas ya olahraga mah. Oh, bareng sama suami. Iya tuh biar anak sama ibunya sehat juga. Gitu. Bisa aja sih Ibu. Tapi dulu juga gitu Bu. Gimana Mas? Waktu istri saya ngelahirin anak yang pertama. Istri keberapa? Pertama? Istri pertama istri dong. pertama. Kirain Mas. Ibu, jangan mancing-mancing Bu, jadi pengen gitu. Jangan. Ya maksudnya pengen ini yang terakhir gitu. Amin. Ya terus gimana Mas? Jadi waktu saya punya istri yang pertama dan yang terakhir untuk anak yang pertama. Dulu waktu itu juga saya dikasih taunya ilmunya sama dokter yang ada di sini Bu. Oh gitu. Saya dikasih tahu banyak Bu sama dokter kandungan sama dokter anak yang ada di sini. Jadi saya tahu cara gimana ngerawat bayi yang baru lahir di rumah. Tuh, apalagi saya diharusin buat memanjain istri saya supaya apa coba Bu? Supaya apa katanya? Supaya asinya banyak. Oh iya juga ya kan habis kelahiran masih ada tugas lagi ya. Itu makanya Asi ya. saya Bener disuruh juga ya. manjain istri kamu. Harus banyak makan biar asinya juga banyak gitu Bu. Tapi yang banyak makan siapa? Saya. Gimana Ya sih? saya juga banyak makan gara-gara saya ngabisin sisa istri saya. Biar Istri- siaga juga ya. Istri saya mau banyak makan, banyak maunya, sedikit makannya gitu Bu. Jadi dihabisinnya sama saya gitu. Oh iya tapi sehat ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Malah saya Bu yang lebih tahu gimana cara ngurus anak. Karena saya dapat ilmunya langsung dari dokter-dokter yang ada di sini. Banget ya Mas Abdul kerja di sini ya. Iya Bisa gitu lah dapat Bu. ilmu juga. Aduh. Ya alhamdulillah Bu. Karena waktu itu juga istri saya kan normal. Oh sekarang udah nggak normal. Hei Bu, bukan gitu. Maksudnya istri saya waktu ngelahirin normal. Aduh alhamdulillah Mas saya juga pengennya mah normal karena kan ya pasti kan semua ibu mah pengennya normal ya nggak mau ada operasi-operasi Gitu, Bu. Makanya harus konsultasi ke dokter yang tepat juga gitu. Ini udah paling bener. Ibu datang ke sini konsultasi sama ahlinya itu udah paling bener daripada ya
Ibu Lia denger-denger omongan dari tetangga. Biasa kan tetangga mah suka ada bumbu-bumbunya. Makanya itu dia kan jadi bingung ya. Kita mau gini, jangan kayak gini, jangan itu. Aduh, mama jadi bingung juga. Ah, udahlah, ini kesini aja gitu saya mikirnya. Bagus Bu. Bener ya, kayak gitu ya harusnya. Paling benar mah gitu Bu. Kalau gitu saya. Tuh. Oke, saya dipanggil ya. Kalau gitu saya masuk dulu ya Mas Abdul. Iya, makasih ya Mas Abdul ya udah nemenin. Lancar-lancar Bu ya. Iya, makasih Mas. Sehat-sehat. Ya, amin. Iya. Tuh kan kebiasaan nguping aja gua dari dulu. Aduh. Assalamualaikum sahabat Edelweiss, kami dari tim Radiologi Intervensi Rumah Sakit Edelweiss Bandung. Saya Dr. Ira Safitri, spesialis radiologi intervensi. Saya Disa, radiografer. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang tindakan radiologi intervensi terbaru yang saat ini sudah bisa dilakukan di Indonesia dan saya rasa baru dilakukan di Rumah Sakit Edelweiss Bandung untuk bisa membantu para ibu dan istri yang belum memiliki anak akibat adanya masalah sumbatan di saluran tuba fallopi atau saluran telurnya. Proses RTF sendiri relatif sederhana, waktu juga singkat, dengan biaya relatif lebih murah dibandingkan dengan bayi tabung dan juga angka keberhasilan yang lumayan tinggi, bisa mencapai 70-90%. Bagaimana RTF itu dilakukan dan apa manfaatnya, kemudian bagaimana prosesnya, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di ruangan. Mari. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan informasi kepada sahabat semua, terutama para ibu dan istri yang belum memiliki anak karena terjadi sumbatan pada saluran tubanya. Pada kondisi seperti ini, kita bisa melakukan tindakan rekanalisasi tuba fallopi atau yang disingkat dengan RTF. Ini adalah salah satu ruangan OK di Rumah Sakit Edelweiss Bandung di mana kita bisa melakukan tindakan tersebut. Tindakan RTF juga menggunakan guiding DSA untuk melihat bagaimana kondisi rahim dan juga saluran telur dari pasien yang bersangkutan. Oke, kita lihat kasus pertama pada kesempatan kali ini. Ini adalah pasien kita, di mana kita lihat prosedur RTF sendiri itu adalah prosedur yang relatif simpel, singkat, memakan waktu hanya sekitar 40-60 menit, dan pasien dalam keadaan sadar, tidak dibius, hanya kita berikan premedikasi untuk mengurangi rasa nyeri. Kita lihat pada kasus ini adalah kondisi rahim pasien ya, pertama kali datang. Kita lihat bahwa kedua salurannya mengalami sumbatan atau tidak sama sekali tidak ada ya, karena terjadinya sumbatan. Kemudian kita akan melakukan proses rekanalisasi di mana kita memasukkan koaksial kateter atau selang kecil untuk membuka kedua saluran tersebut. Nah, kita lihat di sini dari awal ya. Ini adalah kondisi pertama. Ini adalah kateter HSG, kemudian kita lihat bahwa pasien kondisi rahimnya kedua saluran tubanya tertutup. Ya. Oke, kita juga ambil beberapa posisi. Pada kasus ini posisi rahimnya juga membelok ke belakang atau kita kenal sebagai retropleksi. Kemudian kita masukkan kateter yang lebih kecil, dinamakan koaksial kateter. Kita arahkan ke saluran tuba kiri kanan untuk membuka tuba yang tersumbat tersebut. Prosedur itu kita lakukan hingga kemudian saluran tuba bisa terbuka. Ya, kita lihat ini adalah hasil akhir ya, setelah beberapa kali dilakukan tindakan rekanalisasi, kita lihat bahwa saluran tuba baik yang di kiri maupun kanan itu sudah terbuka keduanya. Jadi pada kasus ini pasien kesuksesannya 100% bisa terbuka kedua tuba kiri dan kanan, sehingga tentu saja peluang untuk bisa hamil menjadi sangat meningkat. Itu sedikit tentang tindakan RTF. Untuk sahabat semua yang memerlukan informasi lebih lanjut dan ingin berkonsultasi bisa menghubungi kami di Rumah Sakit Edelweiss Bandung. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gea Aulia. Saya ini kedua kalinya datang ke Edelweiss Hospital gara-gara si kecil, kenapa ini deh? Telinganya harus ke Poli THT. Kebetulan pertamanya ke UGD, terus hari ini ke Poli untuk kontrol. Pelayanan di sini ramah sekali dan semuanya tidak berasa di rumah sakit. Ada senang nggak kesini? Senang karena
rumah sakitnya tidak rasa rumah sakit, jadi anaknya juga nggak takut buat datang ke dokter. Dokternya bagus, lainnya ramah, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Jadi kita ke rumah sakit aman tapi nyaman. Assalamualaikum Dokter Villa. Waalaikumsalam, Bunda Lia, apa kabar? Alhamdulillah baik banget dok. Jadi gini dok, banyak banget nih yang mau Lia tanyain ke dokter di konsultasi kali ini gitu. Karena kan Lia juga posisinya udah trimester akhir juga kan, udah trimester 3, udah mau 9 bulan juga. Nah, Lia tuh denger banyak mitos-mitos juga nih dok, dari dari tetangga lah, dari saudara. Pasti, iya. ya. Menjelang lahiran ini gitu. Jadi apa sih yang harus dipersiapkan gitu kan ya sebagai ibu muda, ini anak pertama juga, supaya ASI-nya nih nanti lancar nih dok nanti pas abis lahiran gitu. Iya, pertama-tama saya tuh senang banget kedatangan Bumil buat konsultasi. Soalnya kan memang sebenarnya banyak banget problematika menyusui yang kadang-kadang bunda itu baru sadarnya setelah bayinya udah lahir gitu. Jadi bagus banget sebenarnya untuk dipersiapkan sebelum lahiran. Nah, kalau bunda yang paling dekat itu adalah setelah melahirkan tentu saja inisiasi menyusui dini kan. Bunda pernah dengar? Iya, pernah dengar sih dok, cuman nggak ngeh juga itu gimana. Nah, inisiasi menyusui dini ini sebenarnya manfaatnya banyak banget untuk bayi, untuk ibunya. Nah, nanti kalau bunda lahiran, bayinya lahir, bayinya stabil, sehat, bayi itu langsung bun dikeringkan, langsung ditaruh di dadanya bunda. Oh, iya. Sambil belum selesai, padahal proses persalinan itu misalnya dokter obgynnya masih melakukan tindakan itu disimpan aja di dada bunda, kemudian dedeknya nanti biasanya tidur dulu, nangis dulu, tidak langsung menyusu. Nah itu juga mengurangi stres bunda terhadap proses persalinan. Stres kan sebenarnya mau lahiran iya, ya. Emang banyak banget yang dipikirin dong, apalagi kan kayak ini nih persiapan menyusui ini sebenarnya agak keskip juga gitu kan, karena kita sebagai ibu muda gitu, apa yang pertama tuh persiapannya itu lahirannya doang, ternyata setelah lahiran ada yang harus dipersiapkan ya. Iya, banyak banget yang kayak gitu. Kayak ASI, bagaimana cara memberikan ASI yang baik, nah kayak gitu. Nah, tadi kan setelah IMD itu, IMD itu inisiasi menyusui dini, kita singkat IMD ya. Iya. Nah, dedeknya ditaruh dalam waktu 1 jam setelah lahir. Jadi lebih cepat lebih baik. Begitu ditaruh, sebetulnya di dalam perut itu kan dia ngedengerin bunyi jantung bunda terus ya. Terus dia di dalam air, di dalam perut tuh, sehingga dia dieyong-eyong. Begitu dia keluar, dia stres tuh, dingin ruang melahirkan ya. Terus udah gitu, berisik sekali. Kalau di dalam perut kan tenang. Nah, dengan dia ditaruh di dada ibu, dia itu mendengar lagi bunyi jantung bunda. Gitu, sehingga dia secara emosi lebih stabil. Kemudian ternyata IMD itu merupakan kunci sukses untuk ASI eksklusif dari penelitiannya. Dan yang paling penting untuk bunda adalah dengan IMD ternyata membantu bunda mempercepat penghentian perdarahan pasca lahir. Oh, jadi itu ada manfaatnya juga ya? Iya. Jadi sebenarnya proses IMD itu wajib dilakukan atau gimana nih dok? Atau mungkin ada kasus-kasus yang ternyata nggak bisa IMD atau itu? Iya, sebetulnya IMD itu wajib dilakukan pada bayi-bayi yang lahir baik, bugar, tanpa faktor resiko, kondisinya stabil, langsung menangis, disimpan aja. Itu bisa dilakukan ya? Itu IMD merupakan nutrisi emas pertama untuk anak. Gitu. Jadi kalau misalnya bunda nanti lahiran kemudian aman dan berhasil melakukan IMD, yeay, kita udah berhasil melakukan langkah yang pertama. Gitu. Nah, untuk pelekatannya sendiri, ini kan kita juga sebagai ibu muda bingung kan, maksudnya ternyata pas dibaca-baca gitu ya, pas saya baca-baca ternyata menyusui itu tidak semudah yang dibayangkan. Jadi katanya ada trik, apalagi pas pertama itu kan ada yang mungkin ada juga kasus yang tidak berhasil melakukan IMD karena pelekatannya susah. Nah itu ada trik nggak sih dok gitu, gimana caranya biar kita melakukan pelekatan bayi, ASI yang baik? Oke. Nah kalau misalnya IMD itu sebetulnya menyusui itu adalah
adalah target akhir gitu. Kadang-kadang IMD tidak diakhiri dengan proses menyusu pada bunda. Jadi dia tidur, kemudian dalam waktu 1 jam itu dia bisa buka mata, kemudian menangis, kemudian tidur lagi, kemudian dia bergerak-gerak, miring kanan, miring kiri. Ada yang berakhir dengan menyusu, tidak boleh diarahkan sama kita ke payudara gitu. Dia akan menyusu, tapi ada juga yang tidak. Nah, mengenai yang bunda tanya, posisi, perlekatan itu memang ilmunya berbeda lagi. Nah, setelah IMD nanti bunda mulai tuh menyusui dedeknya. Nah, ada beberapa posisi yang harus dipahami. Kenapa posisi-posisi itu menjadi penting? Karena sebetulnya saluran ASI itu banyak di seluruh payudara. Jadi saat bunda hanya menguasai satu posisi, nanti hanya aliran dari situ yang dominan terhisap, sehingga yang dari yang lainnya kurang. Nah, posisinya biasanya kalau bunda kepikirnya kayak gimana? Kalau normalnya sih bayinya di sini ya kan. Nah, betul. Itu Jadi posisi kayak utama menyamping, kan, iya. begini ya. Nah, Kepalanya di sini ya. iya. Nah, ternyata selain posisi ini bisa juga bunda taruh bayinya di sini dengan posisi kaki yang ke belakang berada di samping, kepalanya di sini. Dua. Kemudian yang penting lagi adalah bunda harus bisa posisi lagi bobo. Nah, Kebayangkan bun ya, sekarang kita bisa mandi lama 1 jam, kemudian kita bisa masak lama. Nanti setelah bayinya lahir, bunda bisa tiap 1 jam nyusuin, tiap 2 jam nyusuin, dan itu 24 jam. Kebayang nggak betapa sedikit waktu untuk bunda istirahat, mandi, makan, masak, segala macam. Nah, kalau misalnya bunda bisa nyusuin sambil tidur, itu merupakan sebuah keuntungan tersendiri karena bunda bisa sambil istirahat. Nah, jadi biasa, posisi tiduran bundanya miring, kepalanya diganjel bantal, dan dedeknya ditidurkan di samping bunda, dia posisinya miring juga. Gitu. Nanti saya bantu setelah bunda lahiran ya untuk posisi-posisi itu ya. Dan itu juga ada triknya mungkin ya dok ya, karena agak sulit ya kalau misalkan bayi juga. Maksudnya kalau misalkan aku sih takutnya kayak ketindihin apa gimana gitu dok. Pasti ada triknya juga kan. Nanti itu akan dibiasakan. Sebetulnya kalau ketindih saya nggak pernah nemu kasus ketindih ya gitu ya, karena biasanya kita kalaupun tidur tuh sambil tidur ayam gitu, tapi itu lumayan banget buat ibu menyusui. Gitu. Iya sih dok, karena juga banyak juga kekhawatiran juga nih dok kalau pribadi gitu ya. Iya. Aduh takut asinya sedikit, aduh takut, apalagi baca artikel juga tentang anak-anak yang atau bayi-bayi yang bingung puting gitu kan, karena posisinya dia juga sekarang lagi bekerja juga gitu kan. Nanti gimana nih kalau misalkan dikasih ASI yang di stok itu kan dok. Nah itu gimana dok biar triknya gitu biar ASI kita banyak, walaupun kita tidak menyusul langsung. Berhubungan dengan ASI banyak, ASI banyak itu sebenarnya kuncinya cuma 2. Ini ada 2, si A dan si B ini ya. Ini hormon yang sangat mempengaruhi produksi ASI dan kelancarannya. Namanya prolaktin dan oksitoksin. Nah, kalau prolaktin ini dia memproduksi. Semakin prolaktinnya banyak, semakin ASInya banyak. Dan gimana biar prolaktinnya banyak adalah dikeluarkan. Jadi semakin sering bunda mengosongkan payudara, baik menyusu langsung ataupun dipompa, ini akan semakin banyak. Jadi tidak mungkin tuh pengen ASInya banyak tapi malas pompa gitu. Sekarang pakai botol dulu aja, nggak usah langsung ke aku gitu. Misalnya pengen istirahat, pengen ini dan itu. Nah itu bercita-citalah ASInya banyak, gimana juga caranya kalau kayak gitu. Jadi harus diimbangi dengan susui dan pompa, susui dan pompa. Nah itu yang satu prolaktin. Yang kedua ini oksitoksin. Ini untuk melancarkan pengeluaran ASI. Jadi kan ASI itu ada pabriknya. Anggaplah di dalam ASI itu bentuknya kayak anggur bun. Jadi pabrik, kemudian saluran dan bermuara di puting. Nah, apalagi pada yang hamil pertama kayak bunda, ini salurannya biasanya kecil gitu. Mungkin agak susah awal-awal seret gitu ya. Tapi dengan oksitoksin yang keluar, dia akan melebar tuh si salurannya. Gitu. Dan prolaktin ini sebetulnya keluarnya sangat bisa dimanipulasi sama bunda. Kalau bundanya happy, bundanya nyaman menyusui, kemudian bundanya sangat menyayangi anak bunda, biasanya itu lancar, car. Secara gitu. psikologis juga Secara berpengaruh psikologis. ya? Nah, disinilah peran ayah. Karena yang mempengaruhi mood
bunda-bunda ini biasanya ayah. Kan kalau misalnya baru ngelahirin, hormon kita tuh melonjak-lonjak ya, sehingga bunda tuh suka moody, suka cepet nangis, suka cepet kesel. Dan itu tuh biasanya rilis kalau ayahnya baik hati, ayahnya memberi bantuan-bantuan praktis gitu. Makanya ini sayang banget ayahnya nggak datang ya. Iya, harusnya dibawa. diajak ya, Dok, ya. Iya. Ayah juga bisa dimintain pijet oksitoksin loh. Itu untuk memperlancar produksi oksitoksin. Yang akan saya sampaikan deh ya ke suami ya. Nah, Bun, ini tuh ada yang menghambat produksi oksitoksin. Apa tuh, Dok? Jadi kalau misalnya nanti bunda sedih, bunda marah, bunda tidak nyaman, bunda malu menyusui, itu langsung deh, produksi oksitoksin, langsung susah deh. Padahal rasanya penuh ya payudara saya, tapi ternyata nggak bisa keluar. Disedot-sedot susah, dipompa nggak bisa. Nah, itulah yang biasanya disebabkan oleh oksitoksin yang tidak keluar. Nah, Dok, ada bedanya nggak sih, Dok, proses pompa dengan menyusui langsung gitu? Maksudnya lebih baik kita tuh menyusui langsung atau memang dengan pompa juga nggak ada masalah sebenarnya gitu? Karena kan banyak ibu-ibu yang kerja juga gitu kan, akhirnya harus pumping kayak gitu. Ya, memang sebenarnya ada istilah eksklusif pumping. Jadi tetap memberikan ASI selama 6 bulan sampai 2 tahun, tapi prosesnya pumping. Memang kalau pumping itu ASI-nya tetap keluar, Bun, tetap merangsang prolaktin, tapi tidak akan seefektif disusui langsung oleh bayi. Gitu. Kalau bayi itu sangat merangsang oksitoksin. Ya, oksitoksin tadi hormon satu lagi. Kalau pompa tidak terlalu gitu. Tapi ini dua hal yang harus dijalani walaupun bunda bekerja. Karena bunda ketemu dedek malam kan. Nah, malam itu sebisa mungkin tidak digunakan ASI perah. Gitu, hanya diberikan ASI langsung. Dan saat bunda di tempat kerja jangan lupa pumping. Itu dia. Terus juga sebagai ibu yang baru nih ya, Dok, ya, baru anak pertama juga nih. Gimana caranya kita mengenali bayi, oh ternyata kayaknya ini udah cukup nih ASI-nya, atau udah cukup ASI, udah kenyang, dan bagaimana caranya ngebaca bayi kita tuh lagi lapar gitu. Karena anak kan masih bisanya cuma nangis doang kan gitu. Ada nggak sih, Dok, triknya gitu? Oh ternyata nangis kayak gini berarti lagi lapar. Oh kalau kayak gini berarti dia udah kenyang. Ada itunya nggak? Ada. Nah, aduh ini bunda saya seneng banget ya pertanyaan-pertanyaan bunda ini. Bener-bener paket komplit yang harus diketahui sama ibu-ibu yang mau melahirkan. Oke, yang pertama adalah tanda kecukupan ASI. Tanda kecukupan ASI ini ada tanda cepat dan ada tanda lambat. Kalau tanda cepat, misalnya bunda bisa lihat dari efektivitas menyusunya. Misalnya dia ada beberapa kali kenyotan atau hisapan yang kuat dan ada proses menelan. Nah, itu kelihatan. Kemudian BAK-nya, buang air kecilnya. Setelah usia 2 minggu itu lebih dari 6 kali. 0 sampai 2 minggu itu dia akan bertahap meningkat. Diawali dengan 3 kali sehari, nanti jadi 5 kali sehari, dan setelah 2 minggu harus sudah 6 kali per hari. Ya, kesulitannya menghitung itu adalah banyak ibu-ibu yang menggunakan diapers kan, sekarang-sekarang ini. Mungkin ada baiknya di hari-hari tertentu bunda melepas diaper, menggunakan popok biasa untuk mengukur kecukupan ASI. Nah, itu tanda pendek ya, ciri awal. Nah, gimana dengan ciri lanjut? Sebetulnya bisa mengukur peningkatan berat badan. Nah, idealnya itu memang diukur per hari, tapi kan ya harus menyediakan timbangan bayi ya, gitu. Pada awal-awal lahir, nah bayi itu berat badannya akan turun dulu. Iya. Jadi jangan sedih ya? Jangan sedih. Selama turunnya tidak lebih dari 10%. Gitu. Jadi misalnya bayinya 3 kilo, dia tidak boleh melebihi 2.700 gram. Iya, berat badannya itu berat ya? badannya saat turun, dan biasanya itu terjadi dalam 1 minggu pertama. Setelah 1 minggu dia harus udah naik lagi nih, bahkan sebelum 1 minggu juga biasanya udah mulai naik. Nah, saat usia 2 minggu ini bunda bawa kontrol nih biasanya untuk vaksin dan sebagainya, dia harus sudah mencapai berat badan lahir kembali. Gitu. Nah, kelanjutannya bunda pantau sehari itu selama sebulan pertama ya, sehari itu 10 sampai 20 gram per kilo per hari. Kalau dia lahirnya 3 kilo, berarti 10 kali 3, 30 gram per hari. Harus naiknya minimal. 30 gram, ya. Gitu. Oke, nah sebaiknya
proses menyusui itu dok, berapa lama? Kan ada yang bilang 6 bulan cukup, atau maksimal ada yang bilang juga 2 tahun gitu. Nah sebaiknya Iya, seperti nah apa? WHO itu ya mengistilahkan nutrisi emas nutrisi emas untuk anak itu dengan memberikan ASI eksklusif, ASI saja sampai 6 bulan. Namun ASI itu dilanjutkan hingga 2 tahun. Gitu. Kalau misalnya kita yang muslim kan sebetulnya disarankan untuk 2 tahun atau lebih ya. Lanjutkan saja. Ya, dampaknya efeknya sangat baik kok dengan ibu menyusui itu kan nggak ada ya ibu nyusuin dedeknya nyusu terus ibunya nggak ngelirik sana. Pasti kan anaknya dipeluk gitu. Nah, itu bagus banget untuk kematangan emosi, kognitif anak gitu. Nah, tadi tuh sebenarnya ada pertanyaan yang kelewat saya jawab. Coba apa dok? Tanda bayi lapar. Nah iya benar. Iya kan? Iya. Karena kita nggak tahu nih ini bayi lapar apa, kenapa gitu ya. Rata-rata bunda itu kalau ngasih mimi ya, ngasih ASI biasanya nunggu anaknya nangis nggak? Iya. Lapar tuh katanya anaknya Iya, nangis. karena takut kan kalau misalnya masih kenyang dikasih ASI juga takutnya muntah atau gimana gitu. Iya, tapi sebetulnya tanda lapar itu ada tanda lapar awal, tanda lapar sedang, dan tanda lapar yang udah aku lapar banget bunda. Udah nggak bisa lagi nih gitu iya, ya. dan kita tuh sebetulnya harus mendeteksi tanda lapar awal pada bayi. Nah, dimulai dari kalau misalnya bayi itu sudah mulai buka mata. Kan kalau bayi tidur terus ya, 16 jam tuh dia tidur aja. Nanti bunda juga pasti bingung, kok anak saya tidur melulu ya. Emang gitu ya. Oh iya. Iya, nanti tuh dia ada sewaktu-waktu dia buka mata, kemudian dia noleh ke kanan, ke kiri, tangannya udah mulai naik, deketin pipi. Itu tanda lapar awal. Oke. Susuilah saat itu. Oke. Nah, begitu kelewat nih misalnya bundanya, aduh tanggung lagi masak gitu ya. Nah, lanjutlah dia mulai geraknya lebih kasar, tangannya mulai masuk ke mulut. Nah, itu udah bunda aku lapar. Nah, itu juga masih oke lah untuk disusui. Tapi kalau dia sudah menangis, nah itu sebetulnya tanda lapar lanjut. Aku lapar banget. Nah, di saat seperti itu pada bayi-bayi yang baru lahir, dia tuh baru belajar menyusu bunda. Kadang-kadang dia tuh tidak langsung bisa menemukan perlekatan yang tepat. Gitu. Jadi saat dia udah lapar, aku terlalu lapar dan aku nggak bisa belajar. Gitu. Kita juga kan kalau lapar nggak bisa ya diajakin belajar. Iya. Emosi aja gitu ya dok. Emosi. Sehingga akhirnya anaknya nangis tantrum hebat gitu nangisnya. Iya. Bilangnya nggak mau nyusu, padahal bukan nggak mau nyusu. Dia udah lapar banget. Dia sudah lapar banget dan dia nggak mau belajar, harusnya pengennya langsung masuk. Oh gitu. Iya. Jadi itu ya tandanya. Tandanya udah kenyang. Biasanya melepaskan sendiri. Oh, jadi kalau dia udah ngelepasin sendiri berarti kita udah nggak usah paksa lagi ya? Berarti, Iya. udah Nah, gitu kalau ya? misalnya bunda merasa kayaknya payudara saya masih ada asinya, itu dihabiskan dengan dipompa. Gitu. Iya. Karena tadi kan kita tahu ya kalau prolaktin itu keluar kalau asinya dikeluarin. Tapi sebetulnya ada juga kondisi-kondisi yang feedback negatif. Terutama saat ibu merasa payudaranya penuh, tapi tidak dipompa, tidak dikeluarkan, itu langsung feedback negatif ke otak yang bilang bahwa oke, ibu ini tidak perlu lagi ASI sebanyak itu. Besok kita kurangin ya. Otaknya ngomongnya begitu, menginterpretasikannya. Nah, jadi kan kalau misalnya kayak gitu, aduh sayang banget. Yang hari ini misalnya kita udah 100, terus besok malah jadi 80 gitu. Nah, jadi kosongkanlah payudara sesering mungkin. Nah itu juga katanya dengan sering menyusui, bener nggak sih dok? Mitosnya ya, bisa membantu bunda-bunda untuk menurunkan berat badan. Betul, berarti nanti bisa kurus lagi ya dong ya, kalau sering menyusui. Nggak usah diet-diet, makan aja semuanya, karena sebetulnya ASI itu mengambil banyak sekali kalori ibu. 100 cc ASI itu isinya 67 kilokalori. Nah, itu tuh diambil dari, untuk membuat itu tentu saja diambil dari jatahnya ibu gitu. Jadi bunda nanti akan lapar terus memang. Dan nggak usah diet-diet. Oke deh. Silahkan, justru lagi menyusui ini alasan untuk makan apa aja. Ini lagi menyusui nih soalnya gitu ya, pengen makan itu boleh ya. Nah,
Nah, jadi nanti di rumah siapin tuh pojok nyusuin yang ada kursi nyaman, ada tangannya, terus banyak bantal nih Bun buat ngeganjel leher, ngeganjel tangan. Pokoknya posisinya udah enak, baru bayinya dikasihin ke Bunda. Jangan lupa ada meja nanti kecil. Kalau Bunda haus tinggal gini. Iya, Bunda cemilan lapar tinggal gini. Perlu tisu tinggal gini. Handphone, laptop buat nonton video Korea. Nah, boleh disediain di situ. Gitu. Jadi jangan jauh kemana-mana. Nah dok, terakhir nih ya dok ya, ada nggak tips misalkan harus banyak makan ini atau makanan yang harus dia produksi selama mempersiapkan, kan sebulan lagi juga lahiran nih, ada nggak dok tips dari dokter? Iya, sebenarnya banyak ya yang mengklaim dirinya adalah booster ASI. Daun katuk, buah ini dan buah itu. Tapi kalau buat saya ya, mengingat bahwa menyusui itu kesuksesannya sangat dipengaruhi sugesti ibu. Seandainya ibu berpikir pun misalnya es krim itu bisa bikin ASI saya banyak, makanlah es krim itu gitu dan jadilah. Karena makan es krim tuh aku happy gitu, sehingga itu bisa membuat ASI Bunda banyak. Tapi yang pasti sih Bunda harus banyak minum, banyak istirahat, makan sehat, itu udah pasti ya gitu. Tapi untuk memperbanyaknya misalnya, apalah yang Bunda yakini. Baik deh kalau gitu dokter, makasih banyak karena sebenarnya masih banyak dok pertanyaan Lia nih seputar ASI. Memang kalau ngomongin ASI itu nggak cukup satu pertemuan. Iya benar, berarti nanti lagi. Betul, harus kesini lagi ya. Terima kasih banyak dokter atas ilmunya dan juga saran-sarannya. Terima kasih banyak konsultasi kali ini. Kayaknya Lia cukupkan sekian dulu nih dok. Iya, gitu. semoga sehat terus ya, lancar sampai lahiran. Iya mudah-mudahan ya dok ya. Terima kasih banyak dokter. Oke, sama-sama. Iya, buat bunda-bunda dan ayah-ayah juga yang nonton di rumah, silahkan loh, boleh banget kalau mau ada pertanyaan yang diserahkan ke kami. Ditunggu ya. Di segmen berikutnya, saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang apa saja yang harus disiapkan pasca lahir. Bunda, ceritaku dimulai dari sini ya. Ini kan mau periksa kehamilan, tapi kok kayak ke hotel ya? Protokol kesehatannya sangat bagus di sini. Yang terpenting adalah suasana yang menyenangkan, dokter yang ramah, dan alat medisnya lengkap. Aku suka. Wah, Bunda, jadi pengen persiapan akikah juga nih, yang nyaman, aman, dan gak pakai repot. Gimana ya? Wah Bun, kayaknya ini nih pilihanku. Dengan segala kerepotan agenda seorang ibu seperti aku, ini sangat memudahkan loh. Hai Bunda, di masa pandemi ini kita bingung nih kalau mau ngadain acara akikah, karena kan nggak boleh berkerumun. Untung ada akikah berbagi, sehingga kita masih bisa menjalankan akikah dan berbagi dengan saudara-saudara kita yang terdampak pandemi. Kayaknya kita belum merdeka deh, terutama merdeka dari rasa cemas di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat kerumunan lainnya. Semuanya beresiko terkena penularan. Apalagi kalau ada kebutuhan yang mengharuskan kita pergi ke fasilitas publik. Mau nggak mau, kita harus hati-hati. Tapi aku sih yakin bisa lawan kecemasan itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Selain mastiin tetap safety, tapi kita juga harus pintar-pintar cari tempat yang aman. Aman dari kemungkinan tertularnya virus, sama-sama menjaga dan mengurangi penyebarannya. Aku juga yakin bisa merdeka dari rasa cemas dan dapetin tempat yang aman tapi juga nyaman. Enjoy ya, diberi kesempatan untuk divaksin di rumah sakit Medilawes ya. Alhamdulillah saya setelah
divaksin COVID-19 di Rumah Sakit Edelweiss ini sehat-sehat saja harusnya. Dari permulaan masuk di pintu masuk sampai selesai vaksin, alhamdulillah semuanya menyenangkan. Mudah-mudahan sehat semuanya, bebas dari penyakit yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan Indonesia terbebas dari pandemi COVID-19. Terima kasih untuk yang sudah menyimak obrolan saya tadi seputar bagaimana sih mempersiapkan kelahiran buah hati. Nah, sebetulnya informasi ilmu yang harus diketahui oleh ayah bunda seputar mempersiapkan kelahiran buah hati ini sangat banyak. Dimulai dari inisiasi menyusui dini, bagaimana cara mempersiapkannya, nanti apa saja yang akan terjadi setelah bunda melahirkan, kemudian syarat-syaratnya apa untuk bisa IMD. Nah, dilanjutkan dengan bagaimana sih biar ASI saya banyak sehingga saya bisa memberikan ASI eksklusif pada buah hati. Lalu bagaimana posisi, perlekatan, tanda bayi lapar, kemudian menilai tanda kecukupan ASI, misalnya peningkatan berat badannya, kemudian buang air kecilnya harus berapa kali sih supaya kita bisa tahu bahwa oh iya ASI saya cukup. Kemudian tanda lapar pada bayi itu ada tanda lapar awal, tanda lapar menengah, tanda lapar akhir. Bagaimana membedakannya? Dan masih banyak lagi. Oke, nah karena saking banyaknya informasi tentang ASI, kalau bunda-bunda ingin berkonsultasi, silahkan hubungi kami di Rumah Sakit Edelweiss. Masuk. Permisi dok. Dok, luar biasa banget dok. Ini banyak banget penonton yang udah nyampein pertanyaannya di media sosial. Kita jawabin satu-satu gimana? Oke. Ya, oke. Kita jawabin satu-satu ya dok ya. Ini udah masuk banyak. Yang pertama, anak saya usia 3 bulan ASI eksklusif. Nah, bulan ini naik badannya hanya 400 gram. Saya merasa nggak ada masalah dok dengan menyusuinya. Apa ya dok kemungkinan penyebabnya dari Verly di Lampung? Itu katanya dok. Oke, ASI eksklusif tapi naik berat badannya kurang, tapi ibu merasa nggak ada masalah ya? Itu. Oke, nah sebetulnya komponen ASI ada 2. Nah, ada ASI awal dan ASI akhir atau kita sebutnya fore milk dan hind milk. Kalau fore milk ini ASI yang keluar biasanya 2 menit pertama. Nah, selanjutnya itu adalah hind milk. Kandungannya sendiri beda. Kalau fore milk itu banyak sekali proteinnya, kekebalan tubuh supaya anaknya kuat melawan bakteri, kuman dan sebagainya. Sedangkan yang selanjutnya kaya akan lemak. Nah, kalau bunda memberikan ASI dan supaya bayinya naik berat badannya cukup, jadi harus tuntas di satu payudara baru pindah. Kadang-kadang ya, kalau misalnya ibu nyusui nih di satu payudara gitu ya. Terus dia gitu karena let down refleksnya terangsang, let down refleks itu sesuatu yang menyebabkan ASI di payudara yang lain tuh menetes-netes. Biasanya ibu tuh suka, aduh sayang, akhirnya pindah deh dia ke sini. Nah jadi yang ini dapatnya fore milk, yang ini dapatnya fore milk. Lemaknya nggak masuk sempurna, nggak ketelan sempurna. Jadi anaknya berat badannya naiknya minim. Gitu. Jadi biasa ini bunda-bunda di rumah kalau misalnya menyusui tuntaskan dari satu payudara supaya fore milknya dapet tuh kekebalan tubuh sama hind milknya yang lemaknya tinggi juga dapet. Udah kosong melompong ledes
terus di sebelah kanan baru pindah ke sebelah kiri. Oh. Gitu. Gitu. Mungkin itu ya yang salah satu yang bisa dicoba sama Bunda di rumah. Oh. Semangat melakukan ASI eksklusif. Semangat Bunda Ferry yang ada di Lampung. Berarti ada 2 ASI. ASI awal sama ASI akhir ya. Iya. Karena ASI yang pertama namanya Asiludin ya. ASI yang terakhir namanya Asiludin ya. Asiluhir berarti ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, Dok. Oke. Ini anak saya 4,5 bulan tiba-tiba nggak mau menyusu. Padahal nggak sedang sakit, Dok. Terus menyusu sebentar lalu nangis. Kenapa ya, Dok? Dari Umi Hoirina di Sumedang. Itu dia. Oke, 4,5 bulan berarti masih fasenya ASI eksklusif ya. Terus tiba-tiba nggak mau nyusu ya tadi kasusnya. Nggak mau, padahal dia nggak sakit. Oke. Ada istilahnya dalam proses menyusui itu nursing strike. Anak menolak menyusu. Kadang-kadang seperti tidak ada penyebabnya. Padahal penyebabnya itu bisa banyak banget. Misal, ibu ganti parfum aja. Atau misalnya bepergian ke tempat yang misalnya dia biasanya nyusuin di rumah, tenang. Kemudian tiba-tiba bapak ngebenerin kamar mandi sehingga duk-duk-duk. Rame gitu ya, Rame. Ribut gitu. Ribut. Itu bisa mengganti atau menyebabkan anak itu menjadi menolak menyusu. Jadi ini buat Bunda siapa tadi itu? Dari Bunda Umi Hoirina. Nah, untuk Bunda Umi dari Bandung ya? Dari Sumedang. Oh, Sumedang. Oke, Bunda Umi dari Sumedang. Coba diresapi dulu nih apa ya yang berubah nih. Karena kan biasanya 4,5 tahun, 4,5 bulan itu memang masih ASI eksklusif. Harusnya sih sangat lekat, tidak ada masalah jika memang sebelumnya juga tidak ada masalah. Ada yang berubah nggak? Kondisi rumah, kondisi ibu, atau misalnya Bunda saat ini suasana hati juga misalnya lagi nggak bagus nih. Itu juga mempengaruhi. Itu juga bisa ya, Dok ya? Iya. Nah, kalau ternyata benar nih nursing strike, tanda-tandanya sih kayaknya nursing strike ya. Lakukan skin to skin kontak ya sama dedeknya. Jadi Bunda bajunya di luar, dedeknya cuma pakai diapers aja, ditemplokin kayak gini nanti, dedeknya kayak gini, ditemplokin. Ibunya bajunya di luar supaya skin to skin, kulit ke kulit. Gitu. Jadi diingatkan lagi bahwa ini loh Bunda, ini loh yang paling sayang kamu, ASI Bunda paling enak gitu. Sehingga anak itu menjadi ingat kembali, oh iya ini ibu saya, harusnya saya tidak menolak. Oh iya, kuncinya skin to skin contact atau yang posisi seperti ini bukan untuk menyusui, tapi hanya untuk mengingatkan. Jadi dalam posisi seperti ini biarkan saja, targetnya bukan menyusui dulu. Jadi di luar jam menyusui. Itu hanya mengingatkan, jadi hanya sesekali saja, tidak untuk setiap kali menyusui harus seperti itu. Iya. Ya, nah, ini dilakukannya bisa intensif ya, maksudnya bisa seharian, bisa 2 harian, 3 harian. Ada alat bantu namanya baby wrap. Baby wrap. Jadi alat gendong di mana anak tuh bener-bener posisinya nempel, tapi tangan ibu tuh bebas. Jadi ibunya tetap bisa masak, nyuci, ngepel apa, anaknya nempel kayak kanguru. Tuh. Jadi meskipun ibunya mungkin Ibu Umi mau jaipongan gitu ya, melestarikan budaya di Sumedang gitu ya, bisa. Iya benar. Itu dia. Nah, dengan baby wrap dan skin to skin contact. Itu dia. Semoga sukses, semoga teratasi Umi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Oke. Ini yang agak sensitif untuk para wanita biasanya. Wow. Ya, karena Apa kan tuh? memang biasanya ini pertanyaannya ini langsung sama ahlinya dijelaskan ya. Oke. Maaf, payudara saya berulang kali mengalami penyumbatan ASI, Dok. Oke. Gitu. Ibunya pinter nih, udah tahu penyumbatan ASI. Tuh, Oke. rasanya bengkak dan nyeri katanya. Bengkak, Tapi nyeri. sudah membaik setelah pijat payudara. Namun suka berulang kembali, Dok. Harus bagaimana ya? Itu dari Ibu Yuli di Bandung. Nah, baru Bandung ya sekarang. Baru Bandung kita ketemu sama Bu Yuli. Oke, Ibu Yuli itu bukan ibu aja yang ngalamin ini. Ini banyak banget terjadi sama ibu-ibu yang menyusui. Bener banget, biasanya penyebabnya adalah penyumbatan saluran ASI. Nih, saya punya contoh ya, kita buka, kita kupas. Ini dia. Kalau payudara dikupas, itu dalamnya kira-kira seperti ini. Bayangin anggur ya Bunda ya, ini yang kuning-kuning, bulat-bulat adalah pabrik ASI. Pabrik ASI. Dan yang biru-biru ini adalah salurannya. Jadi ASI itu nggak ada penampungannya ya, nggak bisa basi. Soalnya dari pabrik langsung ke saluran. Nah, ini
Kalau misalnya tersumbat, ini jadi membesar dan memang nyeri sekali rasanya. Bisa sampai ibunya tuh panas dingin, Demam gitu ya, Dok? demam, betul. Biasanya apa sih yang bikin tersumbat? Nah, ibu-ibu tuh suka ada posisi nyusuin yang ditahan gini. Kebayang gak sih? Kebayang gak? Kebayang ya? Kebayang sih. Pokoknya dia tuh nahan. Kan seharusnya kalau nyusuin pakai pakai payudara. Dibiarkan seperti ini, ibu mengusap-ngusap saja. Kalau posisi dan perlekatannya benar, tidak usah dipegang. Hidung akan terbuka. Tapi kalau misalnya perlekatannya salah, ibu itu cenderung neken, dijepit gitu untuk mengarahkan, untuk menghalangi tertutupnya hidung dan sebagainya. Saat dijepit, ini ada saluran yang tertahan. Gitu, jadilah dia ngebagel gede, gak bisa dikeluarin. Atau misal ibu dalam kondisi stres juga bisa. Jadi kan tadi kita udah, kalau yang menyimak dari awal, itu yang membuat salurannya menjadi terbuka, hormon apa? Hormon nonin apa gitu, Dok? Oke, oksitoksin. Itu dia. Ya. Nah, hormon oksitoksin itu kan biar bikin si saluran ini tuh melebar. Nah, saat ibunya stres, sedih, malu, DLL yang tidak nyaman ini mengecil. Sehingga walaupun ASI-nya diproduksi, tetap dia nggak bisa keluar. Gitu. Jadi solusinya gimana nih buat Ibu Yuli di Bandung? Ibu perbaiki ya posisi dan perlekatan nyusuinnya, kemudian rangsang supaya oksitoksinnya keluar, sehingga pengeluaran ASI-nya tetap oke, lancar. Nah, kalau misalnya sudah keburu terlanjur ngebagel, ketemu ya sama konselor laktasi, nanti bisa dikasih tips-tips lebih detail, kemudian ditata laksana, dikompres hangat, kemudian bisa dilakukan pemijatan ringan, bahkan bisa dibantu pakai medikamentosa. Obat-obatan untuk membantu melancarkan produksi ASI-nya. Sama mungkin satu lagi, untuk sang suami berarti harus manjain istrinya ya, Dok ya? Ya, itu dia. karena oksitoksin itu dirangsang kalau ibunya happy. Itu dia, karena inget si saluran itu bakal nyumbat kalau suaminya kurang setorannya ya biasanya. Setoran iya, ya, setoran gitu. uang belanja. Ya. Aduh, mumet nih gitu ya Iya. ibunya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dok. Oke, banyak ya pertanyaannya. Banyak banget. Ini adalah pertanyaan terakhir yang akan kita sampaikan dan kita cari solusinya langsung dari Ibu Dokter. Langsung, Dok. Ini kenapa ya sejak anak saya empasi, ASI saya keluar hanya sedikit, Dok. Padahal anak masih minum ASI dan ASI cukup banyak perharinya. Jadi saya keteteran stok ASI-nya sendiri. Itu dari Ibu Halimah di Jakarta. Saat dipompa jadi sedikit atau bagaimana? Nih, jadi keluarnya hanya sedikit padahal anak saya masih minum ASI katanya. Berarti nggak bisa dipompa ya kayaknya maksudnya. Sepertinya sih ya. Oke. Jadi memang kan ASI itu keluar memproduksi banyak saat dikeluarkan juga banyak kan. Tadi balik lagi ke hormon yang memproduksi ASI adalah prolaktin. Dia diproduksi kalau dikeluarkan. Saat anak mulai MPASI, kadang-kadang tuh memang proses pengeluaran ASI tidak seintensif saat dia masih ASI eksklusif 6 bulan gitu. Sehingga memang jadinya produksinya terasa menurun. Tinggal ditingkatkan lagi aja sama Bunda. Tadi kan kuncinya cuma 2 ya supaya ASI-nya banyak gitu. Kalau misalnya anaknya makan, bundanya mompa gitu. Jadi misalnya tiap 3 jam sekali kalau nggak disusuin anaknya berarti dipompa sama bunda. Nah itulah kunci untuk memaintain produksi ASI setelah diberikan MPASI. Itu dia solusinya ya. Berarti tahu waktunya, manajemen waktunya, betul nggak, Dok? Betul. Pokoknya intinya kalau pengen ASI-nya lancar banyak cuma 2 deh. Prolaktin, oksitoksin. Prolaktin, oksitoksin. Itu dia. Ya sudah kalau begitu. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Saya akan jawab satu-satu lagi pertanyaannya. Bisa jawabnya. Ya, nanti bareng sama dokter juga. Oke. Kebetulan juga kan kerjaan saya masih banyak, Dok. Iya, ya yang kan? bersih ya. Ya sudah, Beres-beresnya. gitu. Ya, makasih banyak ya, Dok ya. Oke, sama-sama. Dokter selalu sehat, selamat bertugas kembali. Saya akan bertugas juga. Oke. Siap. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Edelweiss, terima kasih sudah menonton acara ini. Semoga bermanfaat dan minggu depan akan tetap ada acara Ruang Tunggu dengan
narasumber dengan materi yang lebih keren-keren lagi, lebih bermanfaat untuk sahabat-sahabat Edelweiss. Sampai jumpa.